warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Radia Ismi dari Prodi Sastra Inggris, ingin memberikan beberapa resum dari materi-materi yang sudah dibagikan oleh beberapa pemateri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada PBAKU pada hari pertama. Adapun yang pertama yaitu resum dari pemateri Dr. Umi Sumbullah MAG selaku Wakil Rektor UIN Malang dalam bidang akademik. Beliau Dr. Umi Sumbullah menerangkan bahwa dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang mendaftar pada kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni sebanyak hampir 80.000 orang, dan yang diterima sebanyak 7.351, yang mana jumlah tersebut adalah peserta mahasiswa baru kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengikuti acara PBAK kemarin. Dan dari jumlah 3.751 orang tersebut datang dari beberapa jalur, yakni ada 5 jalur seperti SNMPTN, SPAN, PTKIN, SBMPTN, serta jalur mandiri dan mandiri prestasi. Beliau juga menambahkan bahwa kampus UIN Malang memiliki 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, serta ada 15 program studi baik di level 12 maupun 36 berdasarkan roadmap. Pengembangan rencana strategis kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan bereputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya selalu mendapatkan apresiasi, di antaranya berbagai event akademik seperti penambahan mahasiswa internasional, di antaranya hampir 500 mahasiswa asing dari 30 negara. Beliau juga mengatakan bahwa semua karya-karya dosen dan juga karya-karya mahasiswa itu bisa menambah nilai sehingga bisa meningkatkan peringkat prestasi lembaga nasional yang dikerjakan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui integrasi, yakni gerakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan pakaian dan Islam. Berikutnya persoalan akademik atau pada bidang akademik mulai masuk dan proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran biasanya berlangsung sampai 8 semester. Itu minimal ada 150 sampai 160 SKS yang harus mahasiswa selesaikan. Beliau juga menjelaskan bahwa mendapatkan IPK minimal 3,5 atau 3,6. Karena itu akan menentukan jumlah SKS yang akan mahasiswa lakukan. Kemudian beliau menambahkan bahwa mahasiswa UIN Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai. Beliau mengharapkan mahasiswa yang aktif secara akademik maupun terlibat masuk dalam sebuah organisasi intra maupun ekstra. Lanjut ke resum materi kedua yang dibawakan oleh Dr. Ahmad Fatah Yasin MAG selaku Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bidang kemahasiswaan. Beliau menjelaskan bahwa menjadi mahasiswa UIN tidak gampang. The best human kriteria yang bisa lolos dan masuk kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini kampus sejuk, nyaman, religius, dan rindang untuk dijadikan tempat belajar. Harus mengupayakan diri secara mental atau spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Apalagi kampus perguruan tinggi yang umum akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di universitas umum. Mental spiritual harus dipunyai. Indikator 3, berpikir ilmiah, transformasi gaya belajar, dan dari LTA menuju pola pembelajaran di perguruan tinggi. Pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik umum atau keagamaan. Yang notabene kampus kita adalah keagamaan. Dan yang kedua, juga harus berpikir positif, berperilaku positif juga.
bukan sekedar berpikir, harus ditunjukkan dalam bentuk perilaku positif seperti tampil dengan gaya khas UIN Malang, berbicara, berpenampilan, dan berucap yang sopan termasuk pakaiannya. Harapan untuk mahasiswa bisa menjadi calon pemimpin-pemimpin di masa depan, belajar bertanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin yang hebat itu adalah bukan tidak mampu memprovokasi dan diprovokasi, tapi yang mampu memotivasi dan menemukan jati diri sendiri. Mampu membuka masa depan orang lain, bukan yang mampu menyalahkan pihak yang lain. Orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan yang membakar alma maternya. Kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, karena visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini semuanya harus hafal. Terwujudnya pendidikan tinggi integrasi dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi Islam internasional, mencetak menghasilkan sains seni yang relevan. Beliau juga yang akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau mengatakan bahwa menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidaklah gampang. Artinya, yang terpilih sebagai mahasiswa UIN Malang adalah manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Beliau menambahkan, manusia-manusia yang bisa lolos dan masuk ke kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, meskipun semester ini masih dilaksanakan meskipun secara daring atau virtual, dan beliau berharap sekali nanti akan bertemu dengan mahasiswa. Beliau menambahkan, insya Allah kalau pandemi COVID sudah selesai, kita semua bisa bertemu betul dengan kampus kita yang kita cintai ini. Dan kampus ini memang terkenal kampus yang sejuk. Beliau sebagai wakil rektor dalam bidang kemahasiswaan mengajak mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang yang otomatis berbeda dengan kampus yang lain, apalagi kampus perguruan tinggi umum pada lainnya. Beliau juga berkata bahwa di kampus UIN Malang kini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Beliau juga menambahkan bahwa mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan keagamaan yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain. Kampus kita semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam dan melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Dr. Ahmad Fatah Yasin, menambahkan bahwa mahasiswa itu sesungguhnya harus kreatif, artinya tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya. Beliau berpesan kepada mahasiswa baru untuk semangat belajar yang tinggi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini, sehingga bisa lulus tepat waktu. Seperti sekarang saja, percepatan dari semester 10 ke semester 7 sudah diperbolehkan melanjutkan program ke jenjang S2 di luar. Karena itulah, maka tolong jangan hanya mengenal diri sendiri saja, akan tetapi kenali juga orang lain dan lingkungan sekitar. Sebelum masuk ke pembahasan materi awal, saya akan sedikit memperkenalkan tentang pengenalan budaya dan akademik UIN Malang, yakni Armada Pandita. Filosofinya mahasiswa UIN ada berprinsip Islami, berkarakter, dan berintelektual, dan mengajarkan ajaran-ajaran ulama. Yaitu selanjutnya ada Ormawa, yakni organisasi mahasiswa yang terdiri dari DEMA, SEMA, dan 15 UKM lainnya. Adapun juga tadi ada parade dari perwakilan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun
tadi juga ada penjelasan juga mengenai fungsi sama advokasi yang bertujuan untuk ketika mungkin ada kendala masalah UKT bisa ke bagian pengawasan baik legislatif dan penganggaran. Sebelum lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, dari Ketua Dema Farhan Hadi Furosadi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan membahas seputar organisasi bersama wakil ketuanya, yakni Ahmad Fawaid dari Fakultas Psikologi. Dari Ketua Demak Farhan Hadi Furosadi menjelaskan tentang Dewan Organisasi Intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Dema terdiri dari lingkungan universitas dan fakultas. Turunannya ialah ada lembaga eksekutif dan ada juga himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Jadi fungsi Dema Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yakni jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud menggunakan istilah BEM. Namun ketika di bawah naungan Kemenak itu menggunakan istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa, seperti yang tadi sudah seperti yang akan dijelaskan. Karena sudah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Dijelaskan bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas ada memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Dua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu pertanyaannya, lalu apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Kemahasiswaan di universitas? Yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya ada pun penyampaian dari Wakil Ketua Dema, yakni Kak Ahmad Fawaid dari jurusan psikolog, yaitu yang menjelaskan bahwa kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin organisasi kemahasiswaan itu dilaksanakan sendiri-sendiri, akan tetapi harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan dan menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa, supaya semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan hak ataupun soft skill dari kemahasiswaan UIN Malang atau dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Wakil Ketua Dema Ahmad Fawaid juga menjelaskan bahwasannya ada 6 kementerian yang ada pada universitas. Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Untuk gerak langkah ke eksternal ada Kementerian Luar Negeri yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga tidak hanya kuat secara internal tapi juga secara eksternal. Kementerian Sosial Hukum dan Politik lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial hukum dan politik. Kita tahu sebagai mahasiswa tidak hanya belajar dari satu sisi, akan tetapi dari segala sisi sehingga menjadi pribadi yang multitasking. Selanjutnya ada Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Itu akan diketemukan di mana tempat titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Berikutnya juga ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tentu tetap
berkoordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan yang dicangkan oleh eksekutif kemahasiswaan sendiri agar memiliki kesatuan yang utuh. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk ini lebih ke publikasi atau mensandingkan apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan Dewan Eksekutif Kemahasiswaan Universitas. Lalu ada pun juga penjelasan struktur Dewan Eksekutif Kemahasiswaan Universitas serta penjelasan program kerja untuk berdiskusi dengan para kepemimpinan dengan para birokrasi kepemimpinan Indonesia. Selanjutnya dari Kak Muhammad Adi Fanani, yakni Ketua Senat Mahasiswa 2021 dan Sekretaris Jenderal Senat Kemahasiswaan Universitas, yakni Manarul Ilmi dari Fakultas Humaniora mengenai SEMA dan Senat. Adapun SEMA merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran universitas di bawah PTKIN, yakni Pedoman SK Dirijen nomor 4961. Ada dua lembaga atau organisasi mahasiswa, yakni ada legislatif dan eksekutif. Ada UKM, ada juga HMJ dan Dema Fakultas dan sebagainya. Adapun yang dimaksud Senat itu merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Lanjut pada hari kedua, materi pertama yang dibawakan oleh Kak Ahmad Wahid, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Psikologi 2017, selaku Wakil Ketua Dema UIN Malang saat ini. Pada saat live berlangsung, beliau Kak Ahmad Wahid menjelaskan apa yang dimaksud Dewan Eksklusif Mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan DEMA. DEMA sendiri adalah singkatan dari Dewan Eksklusif Mahasiswa yang merupakan organisasi intrakampus lingkungan. Selain itu, turunannya untuk lembaga checklist pada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Fungsi Dewan Eksklusif Mahasiswa alias DEMA UIN Malang ini adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan yang bahwasannya jika di kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksklusif Mahasiswa. Namun jika di bawah naungan Kemenak seperti UIN Malang ini menggunakan istilah eksklusif mahasiswa. Harapan dari Kak Wahid sebagai Wakil Ketua DEMA UIN Malang agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ataupun soft skill dari 6 bahasa UIN Malang sendiri, yakni Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN. Kementerian Luar Negeri yakni yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Kementerian Sosial Hukum dan Politik ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial hukum dan politik. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya untuk berkolaborasi sebagai kampus yang ada integrasi keilmuan. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas untuk mendukung beberapa program-program dan kreativitas tertentu. Dan yang terakhir ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu yang lebih dipublishkan atau yang dipublikasikan terhadap apa yang telah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan oleh DEMA UIN Malang. Lanjut ke materi kedua yang dibawakan oleh Kak Muhammad Adi Fanani, mahasiswa UIN Malang dari jurusan Pendidikan Agama Islam, selaku Ketua Senat Mahasiswa atau yang disebut SEMA UIN.
Lanjut ke materi kedua yang dibawakan oleh Kak Muhammad Adi Fanani, mahasiswa UIN Malang dari jurusan Pendidikan Agama Islam, selaku Ketua Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut SEMA UIN Malang tahun 2021. Di sini beliau Kak Adi akan menjelaskan sedikit banyaknya apa itu Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut SEMA, yaitu lembaga legislatif yang ada di tataran universitas. Kebetulan UIN Malang itu PTKIAIN yang ada pedoman yang namanya SK Dirjen nomor 4961 yang terdiri dari dua lembaga, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Beliau menjelaskan bahwa Senat Mahasiswa atau SEMA UIN Malang merupakan organisasi UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir UKM-UKM yang sudah termasuk di SK Dirjen 491. Jadi SEMA ini merumuskan terkait peraturan-peraturan organisasi yang ada di UIN dan nantinya akan diinformasikan ke fakultas-fakultas. Adapun fungsi dari SEMA ini, Kak Adi mengatakan bahwa teman-teman mahasiswa baru maupun lama biasanya terkendala terkait masalah lokasi ataupun masalah kuliah ataupun masalah-masalah lainnya yang ada di kampus. Jadi SEMA ini berfungsi sebagai alat yang akan menjembatani teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Dan sekian resumen pemateri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.